Pernahkah Anda berpikir bagaimana seorang bayi yang belum bisa membaca, belum pernah belajar secara formal, bisa tiba-tiba berbicara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatur Roji. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makalah kelompok 7 yang bertemakan tentang Ihtisabul Lughah atau pemerahan bahasa. Baik, makalah ini untuk menggali pertanyaan besar, bagaimana manusia bisa memperoleh bahasa, apa saja strateginya, dan mengapa memahami proses ini penting bagi kita semua, guru, pelajar, bahkan orang tua. Proses ini bertujuan untuk menjelaskan 5 hal penting. Pertama, pengertian pemerolehan bahasa. Kedua, strategi yang digunakan. Ketiga, teori-teori utama dalam bidang ini. Keempat, faktor-faktor yang memengaruhinya. Dan kelima, tahapan yang dilalui manusia dalam pemerolehan bahasa dari bayi hingga dewasa. Pemerolehan bahasa bukanlah belajar secara sadar. Ini adalah kemampuan alami yang dimiliki manusia, mirip seperti bagaimana jantung tahu cara berdetak atau mata tahu cara melihat. Anak-anak tidak diajari secara eksplisit, tapi mereka menyerap bahasa dari lingkungan melalui interaksi, suara, ekspresi, dan konteks. Proses ini terjadi di luar kesadaran, namun dampaknya luar biasa, membentuk kemampuan berpikir, berkomunikasi, dan bahkan membangun identitas. Lalu, bagaimana anak-anak melakukan ini? Ada beberapa strategi alami yang terjadi. Yang pertama, strategi imitasi. Mereka meniru kata-kata orang dewasa. Yang kedua, strategi produktivitas. Anak-anak mencoba membuat kalimat dari kata yang mereka tahu. Ketiga, strategi umpan balik. Mereka bicara, lalu memperhatikan reaksi orang lain. Yang keempat, strategi prinsip operasi. Mereka menciptakan pola, aturan, dan menggeneralisasi struktur bahasa secara naluriah. Para ahli punya berbagai pandangan. Ada yang bilang bahasa diperoleh secara alami, naturalistik. Ada juga yang bilang perlu pembelajaran formal di kelas. Noam Chomsky menyebutkan kita punya LAD, semacam chip bawaan bahasa dalam otak kita. Sementara Skinner mengatakan bahasa adalah hasil dari kebiasaan, stimulus dan respon. Semua teori ini mengarah pada kesimpulan bahwa pemerahan bahasa itu dipengaruhi banyak faktor: motivasi, usia, metode belajar, bahkan bahasa pertama yang kita kuasai. Dan tahapan pemerahan pun luar biasa rapi. Dari cooing, suara awal bayi, ke bubbling, ocehan tak bermakna, lalu masuk ke satu kata, dua kata, kalimat telegram, hingga akhirnya kalimat kompleks. Dalam bahasa kedua, kita juga melewati tahap diam, mencoba bicara, hingga lancar. Ketika kita memahami proses ini, kita tidak hanya belajar teori, kita belajar cara memahami anak-anak, cara belajar bahasa secara efektif, dan bahkan cara belajar kembali sebagai seorang dewasa. Pemerahan bahasa bukan hanya tentang kata, ini tentang manusia itu sendiri. Dan tugas kita sebagai pendidik dan pelajar adalah memastikan keajaiban ini tidak terhenti. Cukup sekian dari saya penjelasan tentang makalah kelompok 7 yang bertemakan Ihtisabul Lughah atau pemerahan bahasa. Yumkin hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.